Pemirsa, ada kembali di Sindo Today. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjerat Sudewo. Sebelumnya Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Jessica. Jessica, siapa saja yang diamankan KPK dan terkait perkara apa dua kepala daerah ini terkena OTT? Ya, selamat pagi Bayu, Sabrina dan juga pemirsa. Untuk informasi berapa banyak yang terjerat di operasi tangkap tangan KPK di Pati, Jawa Tengah ini, memang kami mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena memang saat ini pun kondisi terkini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan masih menunggu kedatangan Bupati Pati Sudewo yang terjerat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Lalu Bayu, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk kasus dugaan yang menjerat Bupati Pati Sudewo ini adalah kasus atau kasus dugaan suap proyek pembangunan kereta api. Sehingga hal ini memang menjadi salah satu hal yang kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya, karena memang informasi terkini yang baru saja kami mendapatkan bahwa Bupati Pati Sudewo baru saja diberangkatkan dari Pati, Jawa Tengah menuju ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang informasinya KPK memiliki 1x24 jam untuk penetapan status hukumnya dari Bupati Pati Sudewo. Lalu Bayu, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa sebelumnya pada bulan Agustus dan juga September, Sudewo juga sempat diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam proyek yang sama, yaitu proyek pembangunan kereta api. Sehingga hal ini memang menjadi salah satu rangkaian proses penyelidikan dari KPK dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek kereta api. Lalu selain dari Bupati Pati Sudewo ini, semalam pun sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 9 orang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus dugaan atau operasi tangkap tangan yang dilakukan di Madiun. Hal ini memang hingga saat ini memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana perkembangan kasusnya, karena memang saat ini masih dilakukannya pemeriksaan dari ke-9 orang yang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sehingga Bayu, Sabrina dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Apakah nanti sebentar lagi Bupati Pati Sudewo ini tiba di Gedung Merah Putih KPK atau tidak, akan kami kabarkan kembali ke Anda. Bayu, Sabrina. Ya, terima kasih banyak rekan Jessica Winoto yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih Jessica, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, bendera merah putih akhirnya berkibar dengan penuh kebanggaan di ajang balap paling ekstrim dunia. Ya, Julian Johan dan Semi Zaki mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang finish serta juara di Rally Dakar. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan penuh kebanggaan di ajang balap paling ekstrim di dunia. Pereli Indonesia Julian Johan menorehkan sejarah monumental dengan menuntaskan Rally Dakar 2026 yang digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 17 Januari 2026. Pria yang akrab disapa JJ ini tidak sekedar finish, namun melampaui batas mimpi banyak pereli tanah air dengan prestasi luar biasa. JJ meraih peringkat kelima di kelas overall, juara ketiga kelas klasik, serta juara pertama di iconic class. Catatan gemilang ini mengukuhkan Julian Johan sebagai salah satu preli Indonesia tersukses sepanjang sejarah Rally Dakar.
buat saya pribadi tentunya ini merupakan salah satu once in a lifetime experience ya, yang akhirnya bisa saya lakukan gitu. Mungkin banyak juga seperti rally lain di Indonesia yang melihat kejuaraan Dakar ini menjadi seperti puncaknya dari kejuaraan yang mungkin nantinya bisa kita semua ikuti. Dan syukur akhirnya dengan di tahun ini saya bisa mengikuti kejuaraan tersebut. Sebenarnya ini menjadi sebuah momen yang sangat saya highlight di dalam hidup saya. Sejarah ini terasa semakin lengkap dengan kehadiran Semi Zaki. Bersama JJ, Semi menjadi orang Indonesia yang berhasil mencapai garis finish Rally Dakar 2026. Tak hanya menyelesaikan lomba, Ketua Land Rover Club Indonesia ini juga mencatat prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga di kelasnya dan menempati posisi 7 di klasemen keseluruhan. JJ dan Semi tidak hanya menuntaskan Rally Dakar dengan jarak 8.000 km, namun juga mengukir prestasi menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar di ajang rally paling brutal di planet ini. Salah satu pereli Indonesia yang sukses menjuarai Rally Dakar, Semi Zaki, pagi ini tiba di tanah air. Ya, berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Rama Ramadona dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, Indonesia turut berbangga dengan torehan prestasi pereli asal Indonesia yang berhasil melakukan finish dan meraih juara di Rally Damkar tahun 2026. Ini saja baru dilakukan penyambutan Abang Semi Zaki menjadi salah satu pereli yang menorehkan prestasi. Halo Abang, selamat atas pencapaiannya, finish dan juga juara di Rally Dakar 2026. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Abang bisa mencapai prestasi sampai di tahun 2026 ini? Ya, pertama-pertama kita berangkat, kita niatin untuk bukan menaklukkan apapun. Pertama-tama kita berangkat, niatnya adalah berolahraga dan menikmati gunung, menikmati mobil, dan mencoba untuk finish. Niatnya itu. Nah, pada saat di perjalanan memang tekanan banyak dari treknya, dari udara, dari navigasi, banyak cobaan di kita setiap harinya. Dan alhamdulillah kita bisa atasin hari demi hari. Dan kebetulan ada di satu hari kita memang mendapat podium utama dan alhamdulillah Indonesia bisa berkibar pertama kali di podium Dakar di stage 11. Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun untuk bisa menaklukkan, bisa menjadi finisher di Rally Damkar tahun 2026 kali ini. Apa yang sebenarnya menjadi momen yang paling berarti bagi Semi Zaki dan juga torehan prestasi yang tengah diraih? Memang kalau orang bilang Dakar ini bukan sesuatu yang mudah, sangat amat benar. Mulai dari persiapan, kru, tim pendukung, sampai mental kita. Di sini kita diuji setiap hari, setiap menit, setiap jalan, setiap rute yang kita lampaui. Jadi memang apa namanya, kenapa mungkin banyak yang belum berangkat ke sini, karena mungkin memang ada persiapan, ada pengetahuan tentang Dakar ini sendiri yang memang belum orang banyak tahu. Ya, karena mungkin kita sekarang udah berangkat, kita bisa memberikan pengetahuan atau sesuatu tentang Dakar ini. Mungkin ada atlet-atlet baru dari Indonesia yang bisa tahun depan bisa berangkat juga. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pembalap motorsport di Indonesia untuk kedepannya, Bang? Kita melakukan sesuatu itu selalu dari yang standar dulu. Tapi kita harus punya obsesi setinggi mungkin. Sebisa mungkin kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan niat setulus-tulusnya. Itu aja menurut saya sih.
dengan niat yang tulus, tentunya ini membuahkan hasil torehan prestasi. Sekali lagi selamat Abang Semi menjadi salah satu pereli yang menaklukkan Rally Dakar di tahun 2026. Tentunya ini menjadi energi positif bagi para pembalap motor yang ada di Indonesia, menjadi inspirasi untuk kita semua mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dari Jakarta, Adisa Rizkia, Roma Ramadana, iNews melaporkan untuk Anda. Selamat sekali lagi ya Bang.